Kenapa nih mobil? Wah, bensinnya kali, Pak. Bensin ada. Strumnya besar. Ayo kita lihat dulu. Gangguan pada mesin dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya gangguan yang disebabkan oleh sistem bahan bakar, sistem pengapian, dan mungkin saja gangguan yang disebabkan oleh mesin itu sendiri. Dalam program ini kita akan membahas secara khusus mengenai sistem bahan bakar. Pak, boleh dicoba, Pak? Ya, udah. Ya, tolong buka karburatornya, yuk. Ya, buka. Bersihkan dulu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membongkar karburator. Pertama, lepaskan bagian atas karburator dari bodi karburatornya. Bagian atas karburator terdiri dari pelampung, needle valve, piston strainer, power piston, dan pompa plunyer. Selanjutnya kita akan membongkar komponen-komponen yang ada di dalam bodi karburator. Pertama, lepaskan katup solenoid. Slow jet. Kemudian, pompa pemberat dan steel ball. Power valve. Primary dan secondary main jet. Primary dan secondary small venturi. Dan yang terakhir, skrup penyetel idle mixture atau skrup pengatur RPM. Tadi kita telah menyaksikan bagaimana membongkar komponen-komponen yang ada dalam karburator. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara merakit karburator. Lebih dahulu komponen-komponennya dibersihkan dengan karburator cleaner maupun angin dari kompresor. Dalam merakit karburator juga terdiri dari beberapa tahap. Pertama-tama, pasanglah skrup penyetel idle mixture. Tetapi hati-hati, jangan mengeraskan skrup penyetel idle mixture secara berlebihan. Kemudian pasang venturi primary dan secondary dengan gasket yang baru. Kemudian pasanglah power valve-nya.
pasanglah primary jet dengan gasket yang baru. Kemudian pasanglah secondary main jet dengan gasket baru, lalu pasanglah penutup celah primary dan secondary dengan gasket yang baru. Lalu pasanglah slow jetnya. Pertama, pasanglah steel ball outlet, pegas, pemberat pompa, dan gasket penahannya. Kemudian pasanglah pegas pompa akselerasi. Selesailah sudah kita merakit bodi karburator. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menyetel tinggi pelampung. Untuk menyetel tinggi pelampung, pertama-tama pasanglah needle valve, pegas, dan plunyernya pada needle valve. Jangan lupa, setelah melakukan penyetelan tinggi pelampung, pasanglah klip pada needle valve-nya. Bagaimana cara memasang rakitan needle valve pelampung dan pivot pin? Sisipkanlah bagian ujung pelampung di antara plunyer dan klip pada saat memasang pelampung. Dengan menggunakan SST, periksalah celah antara ujung pelampung dan air horn-nya. SST yang digunakan bernomor 09240 sampai 00014 dan 09240 sampai 00020. Tinggi pelampung sesuai dengan jenis karburator atau sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, apabila tidak sesuai dengan spesifikasi, setel dengan melakukan bagian ujung pelampung yang diberi tanda A. Perlu diingat, sewaktu pengukuran dilakukan, gasket tidak dipasang pada air horn. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memasang power piston. Pertama, pasanglah pegas power piston dan pistonnya pada lubangnya. Kemudian pasanglah penahannya, selanjutnya acceleration pump plunyer dan bot. Yang terakhir, pasang pompa percepatan. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara merakit air horn dan bodi karburator. Pertama, pasanglah 7 buah skrup dengan kabel kleman, solenoid, cuk, penahan pipa, bahan bakar, dan plat nomor.
Selanjutnya pasangkanlah tuas pompa pada air horn di mana lubang pompa plunyer dan tuas lurus dengan pengatur. Sebagai langkah terakhir, hubungkanlah link choke dan pasangkanlah selang-selang vakum. Sebagaimana pada waktu kita merakit karburator, demikian juga halnya dalam menyetel karburator juga mempunyai beberapa tahap. Pertama, memeriksa dan menyetel membukanya throttle valve-nya. Kemudian, periksalah sudut secondary throttle valve saat membuka penuh. Untuk memeriksa membukanya throttle valve adalah dengan mengukur sudut standar primary throttle valve. Jika sudutnya tidak 90 derajat, setelah dengan melekukan tuas stopper throttle pertama. Kemudian periksalah sudut secondary throttle valve saat membuka penuh. Sudut standarnya adalah 80 derajat dari permukaan horizontal. Jika sudutnya tidak 80 derajat, setel dengan menggunakan tuas stopper secondary throttle. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana cara memeriksa dan menyetel kick up. Pertama, periksalah lebar celah antara secondary throttle valve dan bodi sesuai dengan ukuran standar. Ukuran standar celah kick up berkisar antara 0,16 mm sampai 0,27 mm pada saat primary throttle valve terbuka penuh. Langkah selanjutnya adalah memeriksa dan menyetel secondary throttle angle. Pertama, periksalah besar sudut membuka primary throttle valve pada saat tuas primary kickdown menyentuh tuas secondary kickdown. Sudut standarnya adalah 45 derajat dari permukaan horizontal. Kemudian setelah, jika sudutnya tidak sesuai dengan standar, dengan cara membengkokkan tuas kickdown pertama. Selanjutnya kita memeriksa panjang langkah pompa, apakah sesuai dengan ukuran standarnya. Ukuran standar panjang langkah pompa adalah 4 mm dalam keadaan choke valve membuka penuh. Jika panjang langkah pompa tidak sesuai dengan ukuran standar, setel dengan membengkokkan tuas link A. Dan langkah yang terakhir dalam merakit karburator adalah pasanglah katup solenoid. Selanjutnya pemeriksaan dan langkah terakhir sekali adalah memeriksa setiap bagian karburator, apakah bekerja dengan lembut. Kemudian komponen-komponen yang telah diperiksa tadi dirakit kembali dan siap untuk dicoba. Wah, udah bagus nih. Sekarang kita pasang aja.
boleh dicoba Pak. Ya. Selesai Pak. Udah beres. Lain kali sini lagi Pak.